Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, modal paling berharga, modal paling utama yang harus dijaga, dipelihara, dirawat dan ditingkatkan kualitasnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah bangunan kehidupan kita, dan iman itulah sebenarnya yang memberi nilai bagi pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, baik itu ibadah mata maupun aktivitas keseharian kita, baru bisa diberi label sebagai amal saleh kalau dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah, Sufyan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, katakan kepadaku suatu hal yang saya tidak mungkin pertanyakan kepada orang lain sesudah engkau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab singkat tetapi kemudian sangat mencakup berbagai aspek. Rasulullah SAW jawabannya singkat, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelihara keimanan itu konsisten menjaga sampai akhir hayat. Karena itu iman dan istiqamah di dalam memelihara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perjuangan hidup kita yang sesungguhnya, yang secara terus-menerus harus dijaga. Karena iman ini bisa tumbuh berkembang, bisa meningkat kualitasnya, bisa menurun, bahkan bisa keluar dari diri seseorang. Nah, bagi kita seluruh aktivitas kita harus dijaga agar iman ini tetap kuat. Iman ini menjadi pemandu dalam kehidupan kita. Kita jaga keimanan ini agar dia tetap menyertai kita apapun fungsi dan kedudukan kita masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk bagaimana iman ini dijaga dengan amal-amal saleh. Bagaimana kita memelihara iman ini dalam berbagai aktivitas kita, baik itu ibadah mata maupun ibadah-ibadah yang sifatnya 'sosial. sosial. Memang
iman dan istiqamah ini menjadi bagian yang sangat penting. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak 17 kali kita memohon kepada Allah agar kita istiqamah dan kita tetap di jalan yang lurus. Itu memberikan petunjuk bahwa kita membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah dalam keimanan kita. Setiap kali kita melaksanakan salat, jumlah rakaat salat 5 waktu kita 17 rakaat dalam saat semalam. Itu baru salat wajib, belum salat sunat, belum lagi ketika kita berdoa. Biasanya ketika kita berdoa, ada yang memulai dengan membaca surah Al-Fatihah, ada yang doanya surah Al-Fatihah, ada yang mengakhiri doanya dengan surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu adalah jalan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap konsisten di atasnya, dan ketika kita tetap pada jalan yang lurus, itulah namanya istiqamah. Teguh pendirian pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang istiqamah, yang pertama, hidup mereka akan tenang karena ada kesadaran bahwa mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hati dan pikiran seseorang hanya bisa tenang kalau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersama dengan Allah itu aspek zikir itu terasa, dan kita menyadari bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ini selain zikir dan amal saleh, zikir yang menjadi awal dan akhir kehidupan kita, akhir aktivitas kita keseharian kita. Ketika kita bangun tidur, sebelum kita meninggalkan tempat, kita berdoa, kita berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika itu, sesudah itu kita beraktivitas apapun yang kita kerjakan, kita memulai dengan basmalah. Karena Nabi mengatakan kullu amrin ibadillah yubda bismillah wa waqta. Seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak dengan mengingat Allah, maka tidak ada berkah. Dan akhir dari kehidupan kita, akhir aktivitas kita dalam sehari sebelum kita tertidur, bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Itu yang kita lakukan dalam keseharian kita, dan kita pelihara itu sampai akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, memberi petunjuk mereka yang memelihara iman dan istiqamah dalam keimanan itu, seperti dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 44. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami, memelihara akidah tauhid, memelihara keimanan, lalu tsumastaqamu, lalu kemudian dia konsisten, dia istiqamah, dia pelihara pernyataan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal saleh terus menerus dalam kehidupannya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup seseorang itu akan tenang. Bukan hanya tenang di dunia ini, tetapi tenang dalam perjalanannya menuju keabadian. Karena bagi kita umat Islam, kehidupan di bumi ini kehidupan yang sementara. Setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain, dan kehidupan yang lain sesudah kehidupan di dunia ini ditentukan oleh kehidupan kita di bumi.
amal-amal saleh itulah yang akan menentukan kualitas kehidupan kita di akhirat kelak, bahagia atau celaka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yang istiqamah, yang memelihara iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang memelihara keimanannya itu, yang istiqamah, pasti akan turun menaikkan, mendampingi yang bersangkutan, terutama di saat akan berpisah jasad dengan rohnya. Allah Ta'ala dengan menyatakan, menyampaikan kepada yang bersangkutan, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kalian. Nah, cuma iman bahwa istiqamah itu merupakan sesuatu hal yang butuh perjuangan. Kita menyaksikan bahwa betapa seringkali mudah menyebut istiqamah itu, tapi tidak mudah melaksanakannya. Kita ini baru awal puasa Ramadan. Di awal puasa itu saya kira yang dilakukan adalah berniat 1 bulan puasa Ramadan. Saya kira nanti di waktu 1 bulan itu tidak semuanya lolos, tidak semuanya sukses. Boleh jadi baru beberapa hari setelah berniat puasa kemudian sudah melakukan pelanggaran, melanggar puasa itu, dan kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di satu sisi dosa-dosa kita diampuni, kualitas amal kita dipelihara dan ditingkatkan, dan kita merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, bukan hanya ketika kita berada di masjid, bukan hanya ketika kita lagi melaksanakan ibadah makan, tetapi juga ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita melakukan pekerjaan kita, dan semuanya kita berharap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani untuk terus melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita, dan kita memperoleh predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mari kita berdoa agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berada dalam bimbingan dan ridhanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qulana wa sujudana wa tammim taqsina ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya
alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.